Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua santri-santriku kelas 9 dari 9A sampai 9F. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran IPS. Namun sebelumnya agar lebih barokahnya kita awali dengan bacaan doa, dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kalian siapkan bukunya ya. Kita melanjutkan kembali pembelajaran IPS. Untuk materi kali ini kita akan mempelajari benua Eropa ya. Kemarin kita sudah mempelajari mulai dari sejarah benua, macam-macam benua, dan kita sudah mempelajari satu persatu, yaitu benua Asia, benua Australia, benua Amerika, dan sekarang kita akan lanjutkan ke benua Eropa ya. Disiapkan bukunya, kita belajar bersama. Ya, coba kalian perhatikan peta dunia ya. Ini ada beberapa benua. Ini semuanya ada benua Asia, Afrika, Amerika, Australia, dan benua Eropa. Di mana kira-kira letak benua Eropa? Sudah bisa menemukan ya kira-kira? Nah, ini letaknya ada di sini ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan letak benua Eropa itu letaknya di sini. Letaknya benua Eropa itu berbatasan dengan benua Asia ya, batasannya darat ya, bukan berbatasan lautan. Jadi tidak terpisah tapi bersambung ya, makanya sebetulnya Eurasia. Eurasia itu Eropa dan Asia karena daratannya itu bersambung dan dipisah oleh pegunungan Ural ya. Ini perbedaannya. Kalau benua-benua yang lain itu terpisah lautan ya, antara Asia dengan Afrika, Amerika, Australia ini kan terpisah laut. Tapi kalau antara Asia dan Eropa itu masih satu daratan, dipisah pegunungan Ural. Ini kalau bisa kalian perhatikan, ini nyambung dengan benua Asia ya. Nah, ini kalau kita ambil lebih dekat lagi, petanya seperti ini ya. Bisa kalian lihat benua Eropa ini berjejalan negara-negara itu bersambung-sambung ya, dari satu negara dengan yang lain. Ini kecil-kecil perbatasan darat ya. Ini beberapa negara ini, dari Rusia, ada Ukraina, Belarusia, Polandia, Rumania, Bulgaria. Ini bersambung semuanya ya. Bisa kalian perhatikan peta itu. Kita lanjutkan. Nah, keadaan alam luasnya adalah 10.525.000 km persegi ya. Jadi kalau dilihat luas benua Asia itu nomor 2 paling kecil. Artinya paling kecil itu Australia, paling kecil luasnya Australia, yang kedua baru Eropa. Atau kalau diurutkan dari yang paling luas itu nomor 3 ya. Asia, Amerika, Afrika, baru Eropa. Nomor 4 ya, maksud saya nomor 4. Jadi urutan nomor 4 atau paling kecil nomor 2. Letak astronomis 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Berarti benua Eropa ini hanya berada di lingkar utara ya, di bagian utara. 35 lintang utara sampai 80, berarti sudah mendekati kutub ya, 90 derajat. Makanya dengan daerah yang dingin. 99 bujur barat sampai 60 bujur timur. Batas-batas wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Nah, ini yang berada di kutub utara, Samudra Arktik ya. Di sebelah selatan berbatasan dengan benua Afrika ya, di
di bawahnya ini selatan ini kan berada di bawah ya, itu berbatasan dengan benua Afrika, Laut Hitam, Laut Tengah atau Laut Mediterania. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, dengan benua Amerika ya. Sebelah timur berbatasan dengan pegunungan Ural, Laut Kaspia dan Laut Hitam ya. Tuh. Kita lanjutkan. Penduduk benua Eropa. Jumlah penduduknya 732 juta jiwa ya. Pertumbuhan penduduk tidak terlalu banyak, hanya 0,01% per tahun, jadi termasuk pertumbuhannya sangat kecil ya, sehingga jumlah penduduknya juga termasuk yang sedikit. Pendapatan per kapita termasuk tinggi, yaitu 21.120 US dollar. Artinya pendapatan rata-rata penduduk dalam satu tahun itu 21.000 US dollar ya. 21.000 US dollar. Artinya ini kalau dibuat rupiah ya 21.000 dikali satu dolarnya berapa? Nah, 1 dolar 18.000 dikalikan itu. Nah, itu pendapatan rata-rata dalam satu tahun, masuk tinggi ya. Negara yang income-nya tertinggi di Eropa itu Luxembourg ini 65.340 US dollar. Agama rata-rata atau mayoritas Katolik, Roma dan Protestan, berarti mayoritasnya Kristen. Ras bangsa Kaukasoid, nah ini yang aslinya suku Kaukasoid, ini orang-orang Eropa, orang-orang kulit putih ya. Bangsa Eropa, nah ini kalau diklasifikasikan ya, ada bangsa Nordik, ciri-ciri fisik kulit putih, mata biru, rambut pirang, postur tinggi. Persebarannya di Eropa Utara, ada Irlandia, Inggris, Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, Islandia dan Belanda. Ada bangsa Alpen, kulit putih, mata coklat, rambut pirang, postur tinggi. Ini di Eropa Tengah, Swiss, Austria, Jerman dan lanjut. Mediterania, kulit kuning, mata agak kecoklatan, rambut hitam bergelombang, postur tidak terlalu tinggi. Ini di Eropa bagian selatan, ada Spanyol, Portugis, Italia, Yunani, Albania dan lain-lain. Slavia, kulit putih, warna mata abu-abu, rambut pirang, postur tinggi. Eropa Timur, Rusia, Polandia, Hungaria, Latvia, Rumania dan lain-lain. Jadi kesimpulannya ada 4 bangsa di Eropa ya, ada Nordik, Alpen, Mediterania dan Slavia. Ya, ini sudah ada ciri-ciri masing-masing. Nanti kalian bisa pelajari lagi. Nah, sekarang kita mempelajari pembagian wilayah di benua Eropa. Setelah era kerajaan berakhir, terbentuk negara-negara yang kini tergabung dalam Uni Eropa. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui ada 44 negara berdaulat di Eropa. Di Eropa ada 44 negara yang terbagi menjadi 5 wilayah. Eropa Utara ada 5 negara, Eropa Timur ada 7 negara, Eropa Selatan ada 8 negara, Eropa Tengah ada 13 negara, Eropa Barat ada 11 negara. Kalau dijumlah ada 44. Apa saja? Nah, ini kita pelajari. Di Eropa Utara yang biasa juga disebut negara-negara Skandinavia ya, negara-negara Skandinavia itu di Eropa Utara. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Sebenarnya ada 5 negara utama. Selain 5 negara utama itu ada teritorial yang masuk negara lain. Ya, 5 negara utama ini dengan lengkap dengan ibu kotanya, itu pertama Denmark, ibu kota Copenhagen. 2 Islandia, ibu kota Reykjavik. Norwegia, ibu kota Oslo. 4 Finlandia, ibu kota Helsinki. Swedia, Stockholm. Ya, ada 5 ini negara-negara Skandinavia atau di Eropa Utara. Di Eropa Timur ada Eropa Timur ini negara-negara pecahan Soviet ya. Dulu Uni Soviet itu satu negara besar yang pecah menjadi 15 negara. Nah, ini yang 7 ada di sini ya, karena Uni Soviet itu wilayahnya mencakup wilayah Eropa dan Asia ya, sebagian masuk Asia, sebagian masuk Eropa. Nah, yang masuk di Eropa ini ada pecahnya, ada 7 negara ya. Yang pertama Rusia, ibu kota Moskow. 2 Belarus, ibu kota Minsk. 2 Estonia, ibu kota Tallinn. 4 Latvia, ibu kota Riga. 5 Ukraina, ibu kota Kiev. 6 Lituania, ibu kota Vilnius. 7 Moldova, ibu kota Chisinau.
Eropa Selatan ada 8 negara: Yunani, ibu kota Athena; Italia, ibu kota Roma; Spanyol, ibu kota Madrid; Portugal, ibu kota Lisabon; Malta, ibu kota Valletta; Vatikan, ibu kotanya sama Vatikan; San Marino, ibu kota San Marino; Andorra, ibu kota Andorra la Vella. Eropa Tengah ada 13 negara: Albania, ibu kota Tirana; Bulgaria, ibu kota Sofia; Bosnia Herzegovina, ibu kota Sarajevo; Ceko, ibu kota Praha; Hungaria, ibu kota Budapest; Kroasia, ibu kota Zagreb; Makedonia Utara, ibu kota Skopje; Montenegro, ibu kota Titograd; Rumania, ibu kota Bukares; Polandia, ibu kota Warsawa; Slovakia, ibu kota Bratislava; Slovenia, ibu kota Ljubljana; 13 Serbia, ibu kota Belgrad. Eropa Barat ada 11 negara: Austria, ibu kota Wina. Ini bukan Australia ya. Austria itu ibu kota di Eropa dengan ibu kota negara di Eropa dengan ibu kota Wina, itu Austria. Kalau Australia negara sendiri Australia ya. Belgia, ibu kota Brussels; Belanda, ibu kota Amsterdam; Inggris, ibu kota London; Irlandia, ibu kota Dublin; Monaco, ibu kota Monaco; Perancis, ibu kota Perancis; Luxembourg, ibu kota Luxembourg; Liechtenstein, ibu kota Vaduz; Jerman, ibu kota Berlin; Swiss, ibu kota Bern. Nah, itu macam-macam dari negara-negara di Asia, di Eropa ya. Kalian belajar lagi di bukunya. Kalau ada hal yang belum jelas bisa kalian tanyakan, atau mungkin ketika pas pertemuan tatap muka juga bisa kita bahas. Ya, cukup dulu. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat belajar. Kita akhiri subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.